Oke, saat ini kita memasuki episode ke-40 yang berjudul Menetas. Masuk ke cerita. Setelah aura Dukja menyebar, untuk pertama kalinya Dukja merasa absolut di depan musuhnya. Saat ini kedua Markuis itu setengah berlutut. Tapi di sini aura Dukja segera mengecil. Tubuh Dukja tidak bisa menahan status Dukja sebagai kelas narasi dan terpaksa menurunkan kekuatannya ke tingkat pahlawan. Namun meski begitu, aura Dukja masih bisa dirasakan oleh beberapa raja iblis di tempat lain. Di sini Dukja mulai mengalami kerontokan. Cerita di bagian punggung Dukja mulai berjatuhan. Saking gawatnya, Dukja sampai tidak bisa menggunakan sebuah skill dan sekarang Dukja hanya bisa berdiri diam. Di sisi lain, melihat jatuhnya fragmen cerita, Markuis Osteon mulai menyadari kalau Dukja adalah orang buangan. Dia kemudian meniup fluid untuk mengumpulkan semua orang. Dia mencoba mencuri cerita milik Dukja yang tidak berdaya. Markuis pun menggunakan mode Algojo dan mengarahkan serangan sabit ke Dukja. Tapi sayangnya itu gagal karena Hayong menebas tangan Osteon. Hayong bisa sembuh dengan cepat berkat skill baru miliknya, yaitu Body Immortal. Osteon yang terluka segera mengakhiri mode Algojo dan menyuruh semua orang untuk menyerang Hayong. 4 Algojo yang tersisa dan para bangsawan yang datang sekarang mulai mengepung. Tapi para warga juga datang untuk memberikan bantuan. Namun meski begitu, pihak Dukja tetaplah kalah dalam jumlah dan terpaksa Dukja pun menggunakan aturan skenario. Di sini Dukja menyuruh Hayong menghadapi semua Algojo karena hanya Algojo lah yang bisa membunuh Dukja. Sedangkan Dukja akan menghadapi bangsawan karena hanya bangsawanlah yang bisa membunuh Hayong. Tapi sayangnya itu gagal. Duke telah membaca taktik milik Dukja dan dia mulai menghapus malam, yang berarti skenario telah berakhir, sehingga Dukja tidak lagi dilindungi aturan skenario. Namun meski begitu, Dukja tetap punya cara. Walaupun tanpa skenario dan kekuatan bertarung, Dukja tetap punya status dan banyak cerita. Dukja kemudian menggunakan cerita Bug Slaughter yang dia dapatkan dari mengalahkan Tentasio. Karena status Dukja itu lebih tinggi dari semua bangsawan yang hadir, maka tidak ada satupun yang bisa melawan. Cerita itu memberikan debuff kepada yang lebih lemah dan memberikan Dukja buff untuk bertarung menghadapi mereka yang lemah. Dukja sekarang jadi bisa bertarung, kemudian dia bergerak dengan cepat dan menjebol jantung para bangsawan. Dukja juga berhasil menangkap kemudian membunuh Osteon dan juga Cuarteto. Itu membuat bangsawan yang tersisa mulai lari terpirit-pirit. Di sini Dukja tidak mengejar semuanya dan hanya membunuh yang bisa dibunuh. Dukja juga meneriakkan nama-nama Algojo yang tersisa untuk meninggalkan rasa takut kepada mereka. Sekarang, setelah kejadian itu, pengaruh Dukja telah meningkat melampaui revolusioner yang asli. Dukja juga mendapatkan cerita baru, yaitu Silver Screen Revolutionary. Kisah milik Dukja juga direspon oleh telur Shinjongsung. Telur itu bergetar dan muncul retakan di sana. Telur itu sudah memasuki fase penetasan. Dan sekarang telur itu bisa membuka saluran sendiri untuk sementara. Saat ini, ketika saluran terbuka sementara, Dukja ada di dalamnya dan menjadi satu-satunya yang menggunakan saluran tersebut. Dukja bisa melihat industri siswit seperti dalam mode satelit. Memasuki saluran juga membuat penguraian tubuh Dukja mulai melambat. Tentunya itu hanyalah sementara. Dukja masih harus memasuki skenario utama untuk menghentikan penguraian cerita.
Sesegera mungkin Dokja harus mencari revolusioner yang asli untuk dibunuh. Sekarang Dokja pun mengeluarkan banyak buah penyembuhan dan menyuruh Aileen membagikan kepada para warga. Di sini Dokja juga mengeluarkan telur Shin Jong-sung. Dokja memberikan makan dan memeluknya. Byung pernah memberitahu Dokja kalau nantinya telur Shin Jong-sung akan menetas. Dokja harus terus memeluknya. Saat ini, setelah Dokja membunuh kedua markuis dan beberapa bangsawan lainnya, pihak Duke tidak akan bertindak dalam waktu dekat. Selain itu, Dokja juga tidak mungkin bisa melakukan pertempuran. Sekarang, Dokja pun menyuruh Aileen untuk menutup total area perkantoran. Tujuannya adalah untuk beristirahat dan membuat beberapa persiapan. Sekarang waktu pun berlalu. Saat ini Dokja sedang diperbaiki. Karena luka Dokja terlalu parah, Dokja harus menggunakan 5 cerita kelas historial dan legendaris sebagai tumbalnya. Tentunya itu adalah cerita rampasan yang Dokja dapatkan setelah membunuh para bangsawan. Di sini, saat ini Hayong sedang melihat telur. Kemudian Hayong bertanya, telur apa? Dokja bilang itu adalah telur Dokaibi. Hayong tentunya terkejut. Tapi di sini Aileen memiliki respon yang berbeda dengan Hayong. Aileen gelisah. Karena dengan adanya telur Dokaibi, maka saluran akan ada di dunia iblis. Bagi Aileen, hidup tanpa skenario itu lebih baik. Dokja mengerti perasaan Aileen karena Aileen adalah korban yang berhasil selamat dari kehancuran planet Lindbergh yang diakibatkan skenario Dokaibi. Dokja pun memberitahu Aileen kalau Dokaibi yang akan lahir tidak akan sebijik Dokaibi lainnya. Dokaibi itu adalah apa yang Dokja besarkan. Aileen mulai menanyakan tujuan Dokja saat ini. Dokja bilang dia adalah orang yang mencari akhir skenario. Mendengar itu, Aileen bergumam tentang seorang pencari akhir. Aileen kemudian bilang kalau dirinya pernah mendengarkan tentang hal semacam itu. Ada rasi bintang di planetnya yang memberitahu kalau ada rasi bintang yang telah melihat akhir skenario. Saat ini tak lama telur itu mulai retak dan mengeluarkan cahaya. Muncul makhluk bulat berbulu putih. Jiwa Shin Jong-sung telah berhasil lahir sebagai Dokaibi. Jiwa Shin Jong-sung mengenali Dokja sebagai orang tua. Kemudian dia memanggil Dokja sebagai Ahjusi. Segera bayi Dokaibi melayang di udara dan waktu di ruangan mulai melambat. Karena telah menetaskan sebuah telur, Dokja juga memperoleh cerita baru yaitu ayah seorang Dokaibi. Setelah lahir, bayi Dokaibi banyak berbicara. Dia mengingat Dokja. Hanya saja tidak semua hal mengenai Dokja. Bayi Dokaibi masih mengingat beberapa bagian hidup yang pernah dia alami. Singkatnya, sekarang bayi itu diberi nama Bio dan menjadi pemilik dari saluran Dokaibi di dunia iblis ke-73. Kita pindah tempat. Saat ini, Shin Jong-sung, Lee Kil-yong, dan Lee Jin-hye ada di kota Seongnam. Itu adalah tempat yang akan menjadi titik kumpul anggota partai lainnya setelah menyelesaikan skenario ke-12. Di sini, sejak Shin Jong-sung meninggalkan Kubah Seoul, dia sering menangis. Setiap hari, Shin Jong-sung selalu mengecek jendela atributnya. Karena sejak saat itu koneksinya dengan Dokja sedang terputus. Tentunya Kil-yong yang lebih dewasa, dia menenangkan Shin Jong-sung dan meyakinkan kalau Dokja itu masih hidup. Kil-yong juga mengajak Shin Jong-sung untuk bermain lempar koin. Mereka akan membuat ramalan. Jika muncul gambar di koin, berarti Dokja itu masih hidup. Setelah waktu berlalu, Han So-young dan Yo San-ha pun telah kembali dari Wangchun.
Jun Hae-won juga mulai muncul dari arah Suwon. Di sini, Han So-young banyak berdebat dengan naga hitam mengenai siswi berusia 15 tahun. Percakapan itu cukup keras sehingga bisa terdengar oleh Jun Hae-won. Jun Hae-won pun seolah tertarik. Han So-young di sini tidak langsung memberitahu Jun Hae-won dan malahan bertanya kenapa Jun Hae-won kembali dengan tubuh yang compang-camping dan penuh luka. Jun Hae-won pun mengatakan kalau stigmanya sedang bermasalah. Jun Hae-won kemudian menanyakan masalah milik Han So-young. Han So-young pun memberitahu mengenai siswi berusia 15 tahun. Dia juga memberitahu anggota party kalau Dokja itu masih hidup. Jun Hae-won mulai berpikir dan dia mulai menyadari sesuatu. Jun Hae-won kemudian memberitahu anggota party tentang apa yang menimpa dirinya. Saat ini dirinya tidak bisa lagi menggunakan stigma karena koneksinya dengan Uriel terputus. Uriel menghilang dan ini baru pertama kalinya terjadi. Tak lama Jun Hae-won juga terkejut karena menerima pesan yang telah ditinggalkan Uriel. Uriel memberitahu kalau dirinya telah menemukan Kim Dokja. Kita pindah tempat. Pada saat ini, Jong Hyo tiba di dunia iblis ke-73 melalui sebuah portal. Ini adalah skenario pribadi yang ke-16 milik Jong Hyo. Jong Hyo datang bersama Uriel. Uriel mengambil wujud simbolis berupa boneka kecil dan berdiri di pundak Jong Hyo. Saat ini Jong Hyo ada di tempat pembuangan mayat. Meski di dunia iblis tidak ada saluran, tapi Uriel masih bisa berkomunikasi dengan Jong Hyo asalkan bersentuhan. Di sini tentunya Jong Hyo menanyakan alasan Uriel memaksakan dirinya datang ke dunia iblis yang tabu bagi malaikat. Jong Hyo bisa melihat percikan probabilitas muncul di sekitar Uriel. Di sini Uriel tidak menjawab dan malah bertanya apakah alasan dirinya datang tidak sama dengan Jong Hyo. Jong Hyo bilang dia tidak datang untuk Dokja, dirinya hanya tidak menyukai ada orang yang menyamar sebagai dirinya. Selain itu dirinya juga punya tujuan untuk farming item di dunia iblis. Mendengar itu Uriel hanya tersenyum. Sudah menjadi sifat Jong Hyo untuk tidak terus terang. Kita pindah tempat ke komplek industri Siswit. Saat ini Siloke berada di kantor Dukes Siswit untuk melapor. Di sana juga ada utusan Gilobat yang bernama Ombros. Dia adalah bangsawan kelas Marquis, tapi kekuatannya mendekati seorang duke. Di sini Ombros membuat Siloke merasa tertekan, meskipun itu bukan nafsu membunuh. Ombros merasa jengkel dengan Siloke karena laporan Siloke membuat Ombros ditahan dengan alasan keamanan. Tapi Ombros tidak bisa memberontak karena di sini ada Dukes Siswit. Segera Siloke pun meminta izin untuk pergi setelah menyampaikan laporannya mengenai revolusioner dan penutupan zona pemukiman yang dilakukan oleh para warga. Tak lama Ombros mulai memprotes kepada Dukes Siswit tentang hal ini. Dukes Siswit juga minta maaf mengenai hal itu. Bagaimanapun juga keselamatan delegasi harus diutamakan. Duke juga mulai bercerita kalau saat ini 7 Algojo dan 2 Marquis telah terbunuh. Ketika semua Algojo dibunuh, maka fase terakhir skenario revolusi akan dimulai. Di sisi lain, Ombros merasa heran karena Duke tidak merasa sedih. Dukes Siswit malah terlihat bahagia. Duke menjelaskan kalau dia bahagia karena setelah 30 tahun berlalu akhirnya muncul lagi seorang revolusioner. Apalagi itu menjelang kompetisi Raja Iblis. Semakin kuat revolusioner yang muncul, maka akan semakin bagus cerita yang akan didapatkan ketika mengalahkannya.
Di sini Om Bros bertanya kenapa Duke Siswit begitu yakin bisa mengalahkan revolusioner. Duke tidak menjawabnya. Namun meski begitu, Om Bros tetap menyadari kalau itu adalah pertanyaan yang jawabannya sudah jelas sebelum ditanyakan. Duke Siswit adalah adipati tertua dan paling lama berkuasa di dunia iblis ke-73. Duke Siswit kemudian bertanya kepada Om Bros, apakah menurut Om Bros Duke Gilobat layak menjadi Raja Iblis? Atau di antara 4 adipati siapa yang paling layak? Om Bros bilang itu tidak mudah diputuskan, apalagi ada beberapa kekuatan luar yang mulai ikut campur. Contohnya seperti Veda yang beraliansi dengan Meledon. Duke bilang aliansi itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Jika dirinya mau, dirinya juga bisa melakukannya. Duke mengatakan kalau nanti akan ada saluran di dunia iblis, akan muncul banyak rasi bintang. Kemudian para Raja Iblis juga datang sebagai respon kemunculan para dewa ke dunia iblis. Dengan begitu, artinya dunia iblis ke-73 akan menjadi panggung yang megah untuk meraup cerita. Tentunya Duke juga sudah yakin kalau akan bisa mengalahkan revolusioner, karena dirinya sudah membangun rencana sejak lama dan menyiapkan sebuah senjata untuk berperang. Nantinya ketika mengalahkan revolusioner, Duke akan mendapatkan cerita dari pembantaian massal, dan dengan begitu dirinya akan bisa mendominasi para kandidat Raja Iblis dari segi kekuatan dan jumlah cerita. Di sini tak lama muncul pesan dari sistem. Sistem memberitahu kalau telah muncul saluran di komplek industri Siswit. Tentunya Duke Siswit terkejut karena hal itu seharusnya belum saatnya. Negosiasi dengan Biro masih dilakukan. Om Bros kemudian menjawab kalau sepertinya revolusioner cukup pintar karena sampai bisa membuat Dukaibi bergerak lebih cepat. Duke kemudian memanggil Siloke. Siloke yang datang kemudian memberitahu kalau semua persiapan di pabrik sedang terkendala. Banyak warga telah mencuri kepingan cerita. Duke pun menyuruh Siloke untuk mengirimkan budak dalam skala besar untuk mencari kepingan-kepingan cerita secepatnya. Siloke menjawab kembali kalau itu sudah dilakukan, tetapi dirinya malah kehilangan kontak dengan semua budak. Kita pindah tempat. Saat ini Dukja ada di dalam sub-skenario yang Bio berikan. Dukja dan beberapa orang lainnya ada di tempat pembuangan yang tidak jauh dari komplek industri Siswit. Berkat informasi dari Han Myung-oh, Dukja jadi berhasil menggagalkan rencana Duke dalam melakukan pengumpulan cerita dan mobilisasi para budak. Di sini, tak lama Dukja dikejutkan dengan sebuah pesan. Ada seorang rasi bintang baru masuk ke channel Bio.